Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andri Nugraha Eskepnas Mkep dan juga Ibu Sulastini Eskepnas Mkep selaku penguji dalam kesempatan kali ini. Dan tak lupa yang saya hormati juga dosen pembimbing saya, Ibu In Fatimah Eskepnas Mkep dan juga Ibu Tantri Puspita Eskepnas MMS. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya ilmu salin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dika Abdulatif, NIM KGC 18069, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsausada Garut. Izinkan dalam kesempatan kali ini untuk saya memaparkan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Telenursing berbasis NUM Nurse WhatsApp Messenger terhadap kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas Siliwangi, Kabupaten Garut. Setidaknya ada 3 pembahasan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Pertama, terkait bab 1 pendahuluan, kedua terkait tinjauan pustaka, dan ketiga terkait metodologi penelitian yang akan saya gunakan. Baik, masuk ke dalam pembahasan pertama terkait bab 1 pendahuluan. Pertama, ada latar belakang. Perlu diketahui bahwasannya usulan proposal ini dibuat atas dasar fenomena masalah yang saya temukan terkait permasalahan tuberkulosis di Indonesia, di mana pada tahun 2020 sendiri WHO menyebutkan bahwa TB termasuk ke dalam 10 besar penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Kondisi di Indonesia sendiri, Indonesia pada tahun 2020 menjadi negara nomor 3 dengan kasus TB terbanyak di dunia setelah negara India dan Pakistan. Kemudian di Jawa Barat sendiri, Jawa Barat merupakan provinsi nomor 1 penyumbang kasus TB terbesar di Indonesia. Dan ternyata Kabupaten Garut sendiri menjadi Kabupaten Garut yang menjadi kabupaten yang masuk ke dalam kabupaten penyumbang kasus TB terbesar di Jawa Barat. Dari permasalahan tersebut, salah satu permasalahan utama dalam hal penanggulangan TB di Indonesia adalah terkait kepatuhan minum obat. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kepatuhan minum obat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut, masih di bawah angka 85% atau masih di bawah standar WHO dan juga standar Kementerian Kesehatan, di mana salah satu penyebab utamanya adalah kurang atau optimalnya peran pengawas minum obat. Oleh karena itu, harus ada monitoring lanjutan oleh tenaga kesehatan melalui inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan zaman sekarang. Tak lain tujuannya untuk mencegah atau menghindari terjadinya MDR-TB atau multi drug resistant TB di Indonesia. Karena pada saat ini Indonesia merupakan negara dengan beban TB terbanyak di dunia. Dari permasalahan tersebut, telenursing hadir sebagai sebuah solusi baru dalam hal pemberian asuhan keperawatan. Dalam hal ini untuk memonitoring jalannya pengobatan pasien secara jarak jauh. Di berbagai negara banyak sekali digunakan dalam hal memonitoring pengobatan yang dialami pasien, di mana terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya ada SMS, telepon, video call, dan lain-lain. Namun yang saat ini sedang berkembang adalah penggunaan telenursing berbasis NSMSI atau Nurse Short Message Intervention yang berbasis pengirim pesan reminder. Namun pada penelitian yang akan peneliti lakukan, media yang digunakan akan dimodifikasi menggunakan aplikasi WhatsApp Messenger, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi yang banyak digunakan masyarakat dan juga banyak fitur lebih menarik dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain yang serupa. Hal tersebut juga didukung dengan studi pendahuluan yang telah dilakukan, di mana di Puskesmas Siliwangi itu sendiri masih minim di penerapan telenursing ini bagi untuk memonitoring jalannya pembuatan pada pasien. Atas dasar itulah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini dan juga tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan obat sebelum tindakan pemberian telenursing. Kedua, mengidentifikasi tingkat kepatuhan minum obat setelah tindakan pemberian telenursing. Dan ketiga, untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh pemberian telenursing terhadap kepatuhan minum obat. Untuk MAMPA sendiri, bagi institusi dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran dalam hal ini asuhan keperawatan jarak jauh
bagi klinik dapat dijadikan sebagai pedoman baru dalam program penanggulangan TB, dan bagi peneliti dapat dijadikan sebagai ilmu ketika terjun ke tatanan klinis nantinya. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka atau landasan teori yang saya pakai dalam penyusunan proposal penelitian ini. Pertama, saya menggunakan konsep manajemen pengobatan TB dari Kementerian Kesehatan tahun 2017, di mana ketika seorang terkonfirmasi positif TB, maka orang tersebut akan melakukan pengobatan fase pertama terlebih dahulu selama 2 bulan. Setelah fase pertama terlewati, maka selanjutnya pasien tersebut akan dites kembali, tes cepat molekuler menggunakan tes bakteriologis. Apabila bakteri tersebut sudah tidak ada, maka akan dilanjutkan dengan fase lanjutan selama 4 bulan. Setelah fase 4 bulan akan dites kembali apakah sudah benar-benar sembuh atau tidak. Jadi secara estimasi waktu, manajemen pengobatan TB ini memerlukan waktu sekitar 6 bulan kurang lebih. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teori dari kepatuhan minum obat menurut Moriski, di mana kepatuhan sendiri diartikan sebagai sejauh mana pasien melaksanakan pengobatan yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Moriski juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek kepatuhan minum obat, diantaranya adalah lupa, kedua mengabaikan jadwal minum obat, dan juga menghentikan pengobatan tanpa sepengetahuan tenaga kesehatan. Dan terakhir, peneliti menggunakan konsep trend nursing dari Putri et al. 2018, di mana diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam memonitoring pengobatan pasien secara jarak jauh. Menurut Putri et al. Sendiri, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan seperti SMS, video call, telepon biasa, dan lain-lain. Untuk hipotesis dalam penelitian ini, peneliti mengajukan 2 hipotesis. Pertama, untuk hipotesis nolnya, tidak terdapat pengaruh pemberian nursing berbasis NUM terhadap kepatuhan minum obat. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh pemberian nursing berbasis NUM terhadap kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis. Selanjutnya ada metodologi penelitian atau cara dan teknik yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Pertama, terkait desain penelitian, karena ini merupakan penelitian yang bersifat mencari tahu apakah terdapat pengaruh sebuah intervensi, maka peneliti menggunakan desain penelitian through eksperimen dengan pendekatan pretest, post-test with control group. Untuk variabelnya sendiri, di sini ada 2 variabel. Variabel independennya adalah nursing berbasis NUM, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan minum obat. Untuk sampelnya, peneliti menggunakan teknik sampling purposive sampling, di mana sampel yang digunakan telah disortir terlebih dahulu berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah peneliti tetapkan. Kemudian peneliti menggunakan rumus besar sampel minimal menggunakan rumus analitik numerik berpasangan, dan didapatkan hasil 15 pasien per kelompok. Untuk instrumen penelitian, peneliti akan menggunakan kuesioner baku MMS 8 atau Moriski Medical Adherence Scale 8, di mana instrumen ini merupakan instrumen yang sudah baku yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan, baik itu tuberkulosis maupun penyakit-penyakit lainnya, dan juga sudah teruji validitas dan juga reliabilitasnya. Untuk waktu pelaksanaan sendiri dan tepatnya, peneliti akan mengestimasikan waktu pada bulan Mei tahun 2022 di Puskesmas Siliwangi, Kabupaten Garut. Tentunya pemilihan tempat ini didasarkan atas data dari Dinas Kesehatan bahwasanya Puskesmas Siliwangi merupakan puskesmas dengan prevalensi penyumbang kasus TB tertinggi di Kecamatan Garut Kota, di mana Kecamatan Garut Kota sendiri merupakan kecamatan penyumbang kasus TB terbanyak di Kabupaten Garut. Untuk datanya, peneliti akan menggunakan 2 data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder, peneliti akan menggunakan data dari Dinas Kesehatan terkait prevalensi tuberkulosis di Kabupaten Garut dan juga rekam medik pasien. Untuk data primernya, peneliti akan menggunakan kuesioner MMS 8 untuk mencari tingkat kepatuhan minum obat pasien sebelum dan setelah tindakan. Untuk prosesan datanya, di sini peneliti akan melakukan editing, coding, processing, dan juga cleaning bagi data yang telah peneliti dapatkan.
Selanjutnya untuk analisa data, di sini untuk analisa univariatnya peneliti akan melakukan analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi apabila datanya bersifat kategorik, sedangkan apabila datanya bersifat numerik, maka peneliti akan melakukan analisa data untuk mencari nilai mean, median, dan modus. Selanjutnya untuk analisa bivariat sendiri, sebelumnya peneliti akan melakukan terlebih dahulu uji normalitas data kepada data tiket kepatuhan minum obat sebelum dan sesudah menggunakan one sample KS dan juga Shapiro Wheel dengan ketetapan p-value harus kurang dari 0,05. Jika didapatkan p-value 0,05 atau berdistribusi normal, maka peneliti akan melanjutkannya dengan menggunakan uji t-test dependent. Selanjutnya ada tahap penelitian yang akan peneliti lakukan. Di sini dimulai dari pretest pada kedua kelompok, baik itu intervensi dan kontrol. Akan tetapi untuk kelompok kontrol, peneliti akan meminta nomor WA, kemudian akan mengcoding nomor WA tersebut supaya bisa memudahkan pada saat penelitian nantinya. Setelah dikoding nomor WA tersebut, maka peneliti akan melakukan intervensi berupa mengirimkan pesan reminder kepada peneliti dengan skema. Peneliti akan mengirimkan pesan reminder, kemudian responden harus menerima pesan tersebut dan harus memberikan feedback kepada peneliti dengan mengirimkan foto atau video. Setelah itu peneliti akan mendokumentasikannya ke dalam instrumen checklist penelitian. Setelah itu akan dilakukan post test untuk melihat hasil akhir. Sedangkan untuk yang kelompok kontrol tidak menggunakan coding dan juga intervensi nursing, tapi tetap menjalankan program pengobatan sesuai dengan Puskesmas Siliwangi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya usulan proposal penelitian ini dapat diterima dengan baik dan juga dapat dilaksanakan dengan baik nantinya. Karena saya yakin dan percaya dengan adanya penelitian ini dapat membantu penanggulangan penyakit tuberkulosis di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.